Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dwi Setiawarso, saya Nurbaiti, dan Risma Kalista Atalah akan menjelaskan tentang community relation. Saat ini organisasi besar dan kecil menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban terhadap komunitas mereka, dan untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan, mereka harus menerapkan hubungan komunitas yang positif. Banyak keadaan kontroversi dan perubahan yang melingkupi berbagai komunitas tempat organisasi. Juga tidak ada organisasi amal nirlaba, aspek penting lain dari hubungan komunitas yang bebas dari kontroversi. Karena pentingnya hubungan komunitas di abad ke-21 meningkat, demikian pula tantangan dalam mengarahkan arah hubungan komunitas yang positif melalui banyak kontroversi. 1. Multicultural diversity. Masyarakat saat ini semakin multikultural. Pada 2012, Amerika dilaporkan mencapai tonggak demografis, dengan angka sensus menunjukkan untuk pertama kalinya lebih dari separuh anak yang lahir di Amerika Serikat adalah minoritas. Sementara tingkat pertumbuhan di kalangan minoritas tampaknya telah melambat pada dekade kedua abad ke-21. 1. Populasi minoritas negara meningkat dari 32,9% penduduk Amerika Serikat pada tahun 2004 menjadi 37,9% pada tahun 2014. 2. 54 juta warga Hispanik tinggal di Amerika Serikat. 3. Populasi orang Afrika Amerika termasuk lebih dari satu ras diperkirakan 45 juta, merupakan 15% dari total populasi Amerika Serikat. 4. Populasi orang Asia Amerika sedikit di atas 23 juta, mewakili 5,6% dari populasi Amerika Serikat. 5. Populasi yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat adalah mereka yang mengidentifikasi diri mereka multirasial. Dan yang terakhir, milenial yang saat itu yang berjumlah 83,1 juta, kini telah melampaui baby boomers pada 75,4 juta dan merupakan generasi paling beragam dalam sejarah. Itulah keragaman multikultural yang ada saat itu di Amerika dan dunia. Implikasinya bagi organisasi sangat besar, misalnya setengah dari 320 juta populasi Amerika Serikat adalah wanita, tetapi 71% lulusan sekolah menengah perempuan mendaftar di perguruan tinggi, dibandingkan dengan 61% pria, dengan wanita lebih cenderung lulus daripada pria. Sebagai penengah komunikasi dalam organisasi mereka, PR harus peka terhadap realitas multikultural baru masyarakat. 2. CSR atau Corporate Social Responsibility. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari pemberian kembali kepada komunitas seseorang dan masyarakat yang lebih besar melalui kesukarelaan dan dukungan finansial sangat banyak dari Amerika. Mengingat meningkatnya keragaman masyarakat Amerika Serikat, baik organisasi laba maupun nirlaba juga menjadi lebih beragam dan belajar untuk berurusan dan berkomunikasi dengan mereka yang berbeda dari latar belakang pekerjaan, pendidikan, usia, jenis kelamin, ras, asal etnis, kemampuan fisik, kepercayaan agama, orientasi seksual, dan perbedaan yang dirasakan lainnya. Pada tahun 2013, 10 perusahaan teratas secara agregat menyumbang sekitar 1,5 miliar dolar untuk amal. Perusahaan-perusahaan seperti Novartis, Walmart, General Electric, Coca-Cola, ExxonMobil, Caterpillar, dan bank-bank besar lainnya. Pemberian dari perusahaan pada dekade kedua abad ke-21 juga telah menunjukkan 3 tren, yaitu 1. Pemberian perusahaan menjadi lebih fokus. Perusahaan memilih untuk membuat hadiah yang lebih besar untuk tujuan yang lebih sedikit. Daripada menyebarkan hadiah mereka secara luas di berbagai bidang program, perusahaan memilih 1 atau 2 masalah sosial untuk fokus. 2. Hadiah yang cocok adalah prioritas utama. Perusahaan dengan kampanye pemberian tempat kerja naik menjadi 59% pada 2012. Hadiah yang cocok adalah cara terbaik bagi karyawan untuk memaksimalkan nilai dari pemberian pribadi mereka. 3. Pemberian internasional meningkat. Perusahaan merangkul pola pikir memberi kembali dan membangun strategi dan program untuk mendukungnya. Sebagian besar perusahaan saat ini memahami bahwa di abad ke-21 sebuah organisasi harus menjadi warga masyarakat dalam segala hal dan menerima perannya sebagai agen perubahan sosial di masyarakat. Community Relation Expectation.
Agar sebuah organisasi dapat hidup berdampingan secara damai di komunitasnya, diperlukan 3 keterampilan khusus, yaitu 1. Menentukan apa yang diketahui dan dipikirkan masyarakat tentang organisasi tersebut. 2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang sudut pandang organisasi. 3. Negosiasi atau mediasi antara organisasi dan masyarakat jika ada perbedaan yang signifikan. What the community expect. Masyarakat mengharapkan dari organisasi komunitas nyata seperti pekerjaan, upah, dan pendapatan pajak. Tetapi masyarakat juga mengharapkan kontribusi tidak berwujud seperti 1. Penampilan. Masyarakat berharap bahwa perusahaan akan berkontribusi positif terhadap kualitas hidup di daerah tersebut. Diharapkan fasilitas menjadi menarik dengan perawatan yang semakin bagus. 2. Partisipasi. Sebagai warga masyarakat, organisasi diharapkan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam urusan kemasyarakatan, seperti fungsi sipil, taman dan kegiatan rekreasi, pendidikan, kesejahteraan, dan dukungan lembaga keagamaan. 3. Kestabilan. Masyarakat lebih suka organisasi yang stabil yang akan tumbuh bersama di daerah tersebut. 4. Rasa bangga. Setiap organisasi akan mampu menempatkan komunitas yang berada di sana, biasanya merupakan tambahan yang berharga. Masyarakat menginginkan perusahaan yang bangga menjadi penduduk. Organisasi yang membantu membangun kota umumnya menjadi simbol kebanggaan yang akan dipuja dan akan dibanggakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Nurbaiti. What the organization expect. Organisasi berharap akan diberikan layanan kota yang memadai, perpajakan yang adil, kondisi kehidupan yang baik bagi karyawan, pasokan tenaga kerja yang baik, dan tingkat dukungan yang wajar untuk bisnis dan produk-produknya. Ketika beberapa persyaratan ini hilang, organisasi dapat pindah ke komunitas di mana manfaat seperti itu lebih mudah tersedia. Internet yang lebih portable dan produktif, serta tarif pajak negara bagian adalah manfaat yang semakin penting bagi bisnis. Apa yang harus saya lakukan? Itu pertama, pelayanan kota yang memadai, pajak yang rendah, kondisi tempat tinggal bagus untuk para pekerja, persediaan tenaga kerja yang baik, tingkat bantuan uang wajar untuk kegiatan berbisnis yang perlu dihasilkan. Sasaran relasi komunitas masyarakat, untuk memberitahukan komunitas masyarakat tentang pengoperasian perusahaan, untuk perbaiki kesalahpahaman, respon kritik, dan menghilangkan segala ketidakpuasan yang mungkin ada di antara masyarakat sekitar, untuk mendapatkan opini positif dari masyarakat, untuk memberitahukan karyawan dan keluarga mereka tentang kegiatan dan perkembangan perusahaan, untuk menginformasikan orang-orang dari pemerintah daerah tentang kontribusi perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat dan mendapat dukungan legislasi, untuk mengetahui apa pendapat komunitas masyarakat tentang perusahaan, untuk membangun hubungan profesional antara manajemen perusahaan dan pemimpin komunitas masyarakat, untuk mengoperasikan bisnis yang menguntungkan, untuk bekerjasama dengan bisnis lokal lainnya dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, mengenai komunitas masyarakat yang berbeda-beda, nah, keragaman multikultur masyarakat telah menjadi tantangan untuk public relation. Komunitas-komunitas yang dianggap minor yang memiliki potensi dalam masyarakat. Dan masyarakat ini yang US ya, untuk US. Tapi ada beberapa yang untuk Indonesia juga ada. Seperti ini masuk US, woman atau wanita, Hispanic atau keturunan Amerikan, Latin, Spanyol, Afrika, Amerika, Asian, Muslim, dan senior citizen. Perempuan. Di abad 21, wanita adalah mayoritas dari pendaftar dan lulusan perguruan tinggi dan juga hampir setengah dari angkatan kerja US. Pada tahun 2013, sebesar 57% dari pekerja buruh adalah wanita, 20% software developer, 33% pengacara dan dokter, 62% akuntan, dan 81% guru sekolah dasar dan menengah. Hispanic atau keturunan Amerikan, Latin, Spanyol. Hispanic adalah komunitas masyarakat minor yang paling cepat tumbuh. Di US, populasi Hispanic adalah komunitas terbesar kelima dunia. Dengan jumlah tersebut, komunitas Hispanic adalah salah satu konsumen media sosial yang besar. Komunitas Hispanic dianggap berpotensial dengan faktor untuk kekuatan ekonomi dan kekuatan politik tersebut. Afrika Amerika, kebanyakan orang berkulit hitam di US memiliki keturunan Afrika dari luhurnya dibawa dari Afrika sebagai budak. Dari situlah sebutan Afrika Amerika itu muncul. New York memiliki populasi orang berkulit hitam yang paling besar.
Walaupun kebanyakan tempat kerja mereka didominasi oleh orang putih, mereka memiliki media sosial untuk komunitas mereka sendiri, yaitu salah satunya adalah Black Entertainment Television, Local American American Television, TheRoot.com, BlackFamilies.com, BlackVoice.com, Network.com, dan lain-lainnya. ASEAN. Total populasi US ASEAN kurang lebih dari 23 juta dan tumbuh lebih cepat daripada komunitas mayoritas dari ASEAN semenjak tahun 2000. ASEAN juga komunitas dengan pendapat terbesar dan juga memiliki komunitas dengan tingkat pendidikan terbaik. Menurut studi kasus, ASEAN di US dibedakan berdasarkan ketegasan adat istiadat tradisional keluarga mereka, seperti pernikahan sukses dan menjadi orang tua yang baik. Muslim. Muslim ini sebenarnya bukan termasuk ras ya. Ini lebih ke agama, tapi di sini masuknya multikultural. Komunitas masyarakat yang paling disalahpahami oleh mereka setelah kejadian 9/11 adalah Muslim. Semenjak serangan itu, kehidupan lanjutan dari orang komunitas menjadi lebih susah di US. Tahun 2012, Bridge TV melakukan debut. Tujuan utama dari Bridge TV adalah membangun jembatan pengertian antara komunitas Amerika Muslim dan komunitas Amerika lainnya. Senior citizen atau lansia. Keluarga senior ini komunitas penting bagi pegawai profesional PR dan khususnya bagi perusahaan yang mereka wakili. The American Association of Retired Persons didirikan pada tahun 1958 untuk wanita dan pria di atas 50 tahun. Memiliki keanggotaan lebih dari 30 juta dan sekitar 50% dari itu aktif bekerja untuk mencari nafkah. Selanjutnya, saya Risma Kalista Atalah akan melanjutkan presentasi di chapter 13 ini mengenai non-profit public relation. Public relation tidak cuma bekerja di sektor profit saja, namun mereka juga bekerja di sektor non-profit seperti rumah sakit, sekolah, asosiasi perdagangan, satuan buruh, institusi agama, organisasi budaya, dan sebagainya. Nah, public relation dalam organisasi non-profit ini bertujuan untuk mencari partisipasi relawan dalam usaha mereka, seringkali menggunakan taktik komunikasi kontroversial untuk meningkatkan kesadaran publik melalui advokasi media. Master of many trades. Organisasi nirlaba umumnya nggak punya banyak uang untuk kegiatan-kegiatan utama, apalagi pada saat krisis ekonomi. Jadi, profesional PR di organisasi nirlaba harus menguasai banyak fungsi untuk memiliki banyak uang dalam menunjang kegiatan pada organisasi nirlaba tersebut. Nah, di organisasi nirlaba ini memiliki banyak kunci, diantaranya satu, ada memposisikan organisasi, kedua, mengembangkan rencana pemasaran atau perencanaan promosi, tiga, mengatur hubungan media, dan keempat, mendukung penggalangan dana. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu memposisikan organisasi. Nah, maksud dari memposisikan organisasi adalah PR harus punya inisiatif dalam penentuan posisi ini untuk membedakan dirinya atau si perusahaan nirlaba dengan perusahaan nirlaba lainnya. Makanya si tugas PR ini di sini adalah untuk membentuk suatu ciri khas dari organisasi nirlaba tersebut. Dan hal ini sangat tergantung pada fungsi dari PR perusahaan nirlaba tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pemasaran atau perencanaan promosi. Nah, direktur PR dalam organisasi nirlaba ini seringkali disamakan dengan direktur pemasaran ataupun direktur periklanan. Jadi, secara sederhana, pekerjaan ini adalah seperti memasarkan organisasi untuk meningkatkan profil, rasa hormat, dan tingkat dukungannya. Nah, dalam hal ini membutuhkan perencanaan dalam hal audiensi, pesan, dan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada audiens. Nah, yang terpenting dalam membingkai pesan-pesan ini adalah untuk menyampaikan apa sih yang diperjuangkan organisasi nirlaba ini yang dapat menjadi basis kampanye pemasaran. Yang ketiga yaitu mengatur hubungan media. Nah, karena sebagian besar organisasi nirlaba kekurangan sumber daya yang memadai, maka dari itu organisasi nirlaba perlu memanfaatkan suatu media. Seperti yang pernah disiarkan oleh penyiar radio publik nasional Daniel Score, yaitu jika Anda tidak ada di media, semua tujuan praktis Anda tidak akan terlihat keberadaannya. Maka dari itu, hubungan media dengan PR adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, organisasi nirlaba sangat membutuhkan pendukung media yang dapat memperjuangkan tujuan dan misi mereka. Yang keempat adalah mendukung penggalangan dana. Organisasi nirlaba bergantung pada donor untuk mendapatkan dukungan. Dukungan atau bantuan tersebut adalah penggalangan dana dari suatu target yang telah kita rencanakan sebelumnya.
Nah, dalam hal ini PR harus involve langsung pada masyarakat untuk membangun komunikasi yang baik agar pesan dapat tersampaikan. Oleh karena itu, penggalangan dana adalah tantangan nirlaba utama yang harus melibatkan perhatian eksekutif kunci sebuah organisasi. Kampanye penggalangan dana yang sukses harus mencakup langkah-langkah dasar sebagai berikut. Langkah pertama yaitu identifikasi rencana dan sasaran kampanye. Target keuangan yang luas harus ditetapkan, suatu tujuan harus diumumkan, sektor-sektor tertentu dari komunitas tempat sumber dana diambil harus ditargetkan terlebih dahulu. Langkah kedua yaitu atur pencarian fakta. Tren yang relevan yang mungkin mempengaruhi pemberian harus diperhatikan. Hubungan dengan berbagai elemen masyarakat harus didefinisikan. Ekonomi nasional dan lokal harus dipertimbangkan, sebagaimana seharusnya sikap saat ini terhadap kontribusi amal. Yang ketiga, rekrut pemimpin. Nah, di balik organisasi nirlaba yang baik, terdapat pemimpin yang kuat. Nah, dapat disebutkan pada ciri khas kampanye United Way setempat, misalnya adalah perekrutan pemimpin bisnis yang kuat untuk menjadi ujung tombak upaya kontribusi. Langkah selanjutnya yaitu merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan komunikasi yang kuat. Acara khusus harus diselenggarakan dan terorganisir, terutama yang menampilkan selebriti nasional dan lokal untuk mendukung organisasi nirlaba. Nah, si selebriti nasional dan lokal inilah yang dapat menarik perhatian segmen target yang telah kita rencanakan agar dapat menggalang dana pada organisasi nirlaba kita. Langkah terakhir yaitu tinjau dan evaluasi secara berkala, yaitu mengevaluasi pencapaian program terhadap target program, merevisi strategi terus-menerus ketika tujuan semakin dekat. Karena semakin kita tahu kesalahan kita apa, semakin kita tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya pada organisasi nirlaba yang kita dirikan. Nah, karena banyak lulusan humas memasuki ranah nirlaba, maka pengetahuan tentang strategi dan teknik penggalangan dana sangat penting. Praktisi pemula yang dipekerjakan di organisasi nirlaba harus tahu bagaimana cara mereka dapat membantu mengumpulkan uang. Nah, sekian presentasi dari chapter 13 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.